Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil ghafuril ghafur. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil maghfur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wal nusyur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Masjid Al-Fawzin rahimahullah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini, dan kita juga masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan tarawih berjamaah sampai malam ini, yaitu malam ke-11 di bulan Ramadan, di mana pada periode ini pintu pengampunan Allah dibuka seluas-luasnya. Jamaah Masjid Al-Fawzin rahimahullah, akhir-akhir ini kita sering membaca atau mendengarkan berita dari media sosial, dan bahkan kita mungkin menyaksikan sendiri. Yang pertama, adanya perundungan seorang pelajar putri yang dibully oleh teman sekolah sendiri, dan yang membuli pakai jilbab. Kemudian kita juga menyaksikan adanya remaja disiksa oleh remaja lainnya sampai tidak sadarkan diri. Kemudian ditambah lagi, kita juga mengikuti berita adanya orang dewasa membunuh koleganya sendiri. Dan akhir-akhir ini kita juga banyak mencermati maraknya berita tentang pejabat yang tidak amanah karena menyelewengkan jabatan yang ditutupkan. Intinya, akhir-akhir ini di sekitar kita marak terjadi kejahatan yang dilakukan baik oleh anak-anak, oleh remaja atau oleh pemuda, maupun oleh orang dewasa. Semua kalangan usia terlibat melakukan kejahatan. Mungkin ada yang tidak beres di masyarakat, atau ada perilaku rusuh di masyarakat sekitar kita. Kalau kita renungkan lebih lanjut, apa yang salah sehingga berbagai kejahatan muncul di mana-mana dan di semua kalangan, baik yang dilakukan oleh saudara kita umat muslim maupun oleh umat non-muslim. Hadirin rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini saya akan mencoba menyampaikan renungan. Apakah puasa Ramadan bisa menjadi penangkal perilaku rusuh saat ibadah? Jamaah Masjid Al-Fawzin yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kita sudah banyak mendengar mengenai hikmah-hikmah Ramadan, baik melalui forum konvensional, yaitu melalui ceramah-ceramah di masjid-masjid, maupun melalui forum digital, yaitu melalui YouTube, WhatsApp, melalui TikTok, ceramah online atau artikel elektronik. Malam ini saya hanya akan fokus menyoroti hikmah Ramadan yang mungkin bisa digunakan untuk menangkal perilaku-perilaku rusuh tadi, kejahatan-kejahatan. Nah, supaya
bisa memahami dengan lebih mudah hikmah Ramadan ini, marilah kita umpamakan puasa Ramadan ini sebagai suatu pesantren kilat atau suatu kuliah Ramadan, karena dilaksanakan khusus di bulan Ramadan. Seperti layaknya suatu perkuliahan, masih ingat Pak Tajun ya? Kuliah Ramadan ini mempunyai aturan main yang baku, yang sangat jelas dan sangat rinci. Seperti siapa peserta kuliahnya, kapan kuliah mulai, dan kapan kuliah berakhir. Bagaimana kalau berhalangan kuliahnya? Bagaimana mengejar ketinggalannya? Apa target kompetensi yang ingin dicapai? Dan bagaimana kriteria lulus? Sebagai seorang dosen, saya menilai bahwa Allah telah mengatur secara rinci silabus perkuliahan Ramadan ini. Atau Allah telah mengatur aturan main perkuliahannya melalui surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, dan 187. Bukan 186. Sebagai konsekuensinya, karena aturan mainnya telah disampaikan dengan sangat jelas pada surat Al-Baqarah, maka bila peserta mengikuti kuliah Ramadan ini sesuai aturan, maka peserta kuliah tersebut kemungkinan besar akan bisa lulus dengan baik dan akan mempunyai kompetensi seperti yang diharapkan. Nah, sebagai gambaran bagaimana rincinya Allah mengatur kuliah Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 183 mengatur dua hal. Yang pertama mengenai peserta kuliah. Hanya orang mukmin saja yang boleh kuliah. Jadi ini kalau istilah perkuliahan Pak Adi ya, ini prasyarat kuliah. Prasyaratnya harus mukmin. Kalau nggak mukmin nggak boleh kuliah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi syaratnya harus orang yang beriman. Yang kedua yang diatur dalam ayat ini adalah target kompetensinya. Apa targetnya? Menjadi orang yang bertakwa. Muttaqin, la'allakum tattaqun. Jadi satu ayat ini mengatur dua hal: siapa peserta kuliah Ramadan dan apa target kompetensi. Sedangkan ayat berikutnya yaitu 184 dan 185 menjelaskan bahwa peserta kuliah harus sehat dan tidak sedang dalam perjalanan yang relatif jauh. Kalau perjalanan dekat-dekat ke pusat boleh masih, jauh-jauh enggak. Kemudian mengatur juga bagaimana kalau berhalangan secara syar'i, mengejar ketertinggalannya seperti apa, itu semuanya diatur. Kemudian yang sudah uzur bagaimana kalau nggak bisa mengejar ketertinggalan di lain kesempatan, bisa diatur dengan bayar fidyah. Kemudian lamanya kuliah juga diatur per semester ini per bulan, 1 bulan penuh. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan yaitu 187 aturan main selama perkuliahan. Kuliah dimulai sejak terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Kalau dalam surat Al-Baqarah ini yang diatur indikator-indikator alam. Karena waktu itu belum ada jam. Nah, oleh ilmuwan diterjemahkan dalam jam lokal. Bisa di Indonesia bisa 13,5 jam, ada yang 20 jam, ada yang 4 jam tergantung lokasi. Dan ayat ini juga mengatur selama perkuliahan berlangsung ada hal-hal yang sebaiknya dikerjakan, ada larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan. Misalkan sebaiknya memperdalam Al-Quran, memperbanyak ilmuwan dan tidak berperilaku yang tidak yang boleh. Jemaah Masjid Al-Khazin yang dirahmati Allah, kuliah Ramadan ini dirancang oleh Allah untuk dijalani oleh seluruh orang mukmin selama 1 bulan Ramadan penuh, dengan harapan kompetensi ketakwaannya yang diperoleh bisa diimplementasikan pada 11 bulan berikutnya. Puasanya Ramadan bisa sejak Syawal sampai Syaban.
Nah, kuliah ketakwaan ini juga diulangi lagi pada setiap bulan Ramadan berikutnya untuk mengantisipasi bila ketakwaan yang diperoleh di bulan Ramadan sebelumnya dampaknya sudah mulai luntur atau berkurang. Maka tiap bulan diulangi lagi. Dengan demikian, Allah telah merancang Ramadan dengan penuh perhitungan agar mayoritas peserta bisa berpredikat muttaqin. Bila orang mukmin sudah berhenti Ramadan ini dengan baik, kemungkinan besar akan lulus dan memperoleh kompetensi menjadi orang yang bertakwa, yang secara umum dapat didefinisikan sebagai orang yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi secara serius apa yang dilarang oleh Allah. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa orang yang takwa itu adalah orang yang benar-benar baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dapat dibayangkan bahwa bila mayoritas orang yang berpuasa dapat lulus menjadi orang bertakwa, maka di Indonesia ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang baik, yang mempunyai etos kerja yang unggul, yang bisa bekerja dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tugasnya, dan dengan serius pula akan menghindari apa yang dilarang untuk dikerjakan. Sebagai konsekuensi dari ini semua, seharusnya bila kita semua lulus menjadi muttaqin, maka tidak ada orang jahat di Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa akhir-akhir ini di Indonesia yang mayoritas warganya beragama Islam dan mempunyai semangat puasa yang tinggi yang diindikasikan dengan penuhnya masjid-masjid selama bulan Ramadan, tetapi justru masih banyak orang-orang yang melakukan kejahatan seperti yang telah saya sampaikan di awal foto. Apakah puasa Ramadannya banyak yang belum lulus? Kalau seandainya banyak yang belum lulus, apa penyebab utamanya? Mungkinkah kejadian lulus itu akibat dari prasyarat peserta yang belum terpenuhi atau karena sebagainya? Misalkan keimanannya masih tipis. Syaratnya kan harus iman dulu. Nah, hal inilah yang perlu kita renungkan bersama dan bagaimana mencari solusi. Insya Allah materi ini akan dibahas lebih rinci lagi pada Bapak berikutnya. Sudah Pak Gun ya. Dan kami diberi amanah oleh Pak Gun untuk mengisi khutbah nanti insya Allah. Akhirnya marilah kita laksanakan puasa ini sebaik-baiknya. Meskipun ibadah puasa merupakan ibadah terpanjang yang kita lakukan, puasa ini bisa merupakan latihan kesabaran, latihan kejujuran, latihan kedisiplinan, dan latihan ketaatan yang luar biasa kepada Allah, sehingga kita bisa berpredikat muttaqin. Yang sangat mengembirakan buat kita yang berpuasa adalah Allah menjanjikan akan memberikan balasan yang istimewa seperti yang disampaikan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku dan aku sendiri yang membalas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.